Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur query. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu Microsoft Access. Selanjutnya buka file query yang telah dibuat. Contoh file query yang telah dibuat saya akan buka di praktikum 4 PTIKD membuat query. Nah, di sini sudah ada 2 buah tabel yang telah dibuat. Kemudian ada query, 2 buah query yang telah dibuat juga, ada namanya query kendaraan dan query kendaraan 1. Nah, saya akan buka query kendaraan 1 dengan cara klik 2 kali pada query kendaraan 1. Iya. Nah, ini isi query kendaraan 1 sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapus field dalam query. Jadi, yang pertama dilakukan dalam mengatur query adalah menghapus field dalam query. Yang mana dimaksud dengan field di dalam query? Contoh di sini adalah nomor urut, kode, nama mobil, pembeli, unit, harga, dan tanggal faktur. Ini adalah field yang ada di dalam query. Nah, atur tampilan dengan cara klik kanan pada query kendaraan 1, kemudian pilih design view. Nah, selanjutnya blok atau seleksi atau pilih kolom field yang akan dihapus. Nah, misalnya di sini yang saya akan hapus adalah harga mobil. Nah, silakan di blok atau diseleksi, kemudian tekan tombol del atau delete column. Di sini di menu query setup di sini ada delete column. Kita coba klik delete column atau menekan tombol del yang ada di keyboard. Nah, sekarang sudah berhasil menghapus field dengan nama harga mobil. Nah, sekarang kita akan tampilkan dengan klik kanan pada query kendaraan, kemudian klik data sheet view. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi field harga mobil. Selanjutnya, yang kedua adalah menyisipkan kolom. Jadi selanjutnya adalah menyisipkan kolom dalam query. Nah, bagaimana cara menyisipkan kolom dalam query? Tampilan pada posisi design view. Kemudian blok atau seleksi kolom yang akan dikosongkan. Jadi saya ulangi, blok atau seleksi kolom yang akan dikosongkan. Ya, misalkan di sini kolom yang akan dikosongkan seperti tadi sini unit dengan tanggal faktur, ada harga mobil. Nah, saya coba pilih di query setup di sini
ada insert column. Nah, sekarang ini sudah kosong dan sudah bisa ditambahkan lagi field yang diinginkan. Misalnya di sini tadi yang tidak ada adalah harga mobil. Nah, saya akan tambahkan lagi harga, kemudian di save, kemudian ditampilkan dengan data sheet view, maka harga sudah kelihatan lagi di sini. Selanjutnya, mengurutkan data query. Bagaimana cara mengurutkan data query? Nah, di sini bisa diurutkan apakah dari A ke Z atau dari Z ke A. Jadi apakah ascending atau descending. Nah, bagaimana langkahnya? Posisi design view. Selanjutnya pada baris sort, sini ada baris sort. Nah, silahkan pilih field yang akan diurutkan. Misalkan saya akan urutkan di pembeli. Ya. Nah, sekarang kita klik panah yang ada di baris sort yang ada di field pembeli. Kemudian pilih apakah posisi ascending atau descending. Saya coba pilih descending. Oke, kemudian kita save. Tampilan data sheet view untuk menampilkan posisi query atau tampilan query yang telah diurutkan nama mobil dari Z ke A. Nah, sekarang kelihatan bahwa yang pertama tampil di sini adalah dengan nama mobil X Xenia. Ya. Berarti sudah berhasil mengurutkan sesuai dengan permintaan, yaitu mengurutkan dari Z ke A atau posisinya descending. Nah, begitu juga ketika akan di short nama mobil dari A ke Z. Kita tampilan design view dulu. Sekarang kita pilih ascending, kemudian save. Tampilan pada posisi data sheet view. Maka di sini posisi nama mobil, ya pembeli, ya di pembeli ini yang kita rubah menjadi ascending dari A ke Z. Kita lihat tampilannya dulu. Nah, di pembeli kelihatan di sini urutannya A sampai Z. Ya, berarti sudah berhasil mengurutkan data. Selanjutnya, menyembunyikan field pada query. Misalkan di sini ada query nomor urut, kode, nama mobil, pembeli, harga, unit, dan tanggal faktur. Misalkan kita akan menyembunyikan salah satu field yang ada. Nah, tampilan pada posisi design view. Kemudian di sini ada baris show. Silakan dipilih yang mana akan disembunyikan dengan cara menghilangkan tanda centang yang ada pada baris show. Misalnya pembeli, saya akan hilangkan, maka saya hilangkan centang yang ada di pembeli. Silakan di save, kemudian ditampilkan data sheet view. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi nama pembeli.
Nah, selanjutnya menentukan kriteria fill query atau filter. Ini ada beberapa kasus yang akan diberikan contoh, akan diselesaikan dengan kriteria. Jadi kriteria adalah pernyataan yang dapat diberikan untuk memberitahukan kepada Microsoft Access data yang akan ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini Anda dapat memasukkan kriteria untuk satu atau lebih field dalam query atau filter pada bagian baris kriteria. Tampilan di posisi design view. Nah, di sini ada kriteria. Nah, kriteria inilah nanti yang bisa diberikan formula atau keterangan field mana yang akan di filter atau diberikan kriteria. Baik, nah sekarang saya coba kembalikan dulu data seperti semula. Yang tadi di sini pembeli tidak kelihatan, sekarang saya akan munculkan dengan mencentang show, mencentang baris show yang ada pada pembeli. Kemudian filter ascending saya kembalikan lagi not sort, maka data akan diurutkan sesuai dengan nomor urut. Kemudian saya save, kemudian dataset view. Nah, sekarang sudah kembali data sesuai dengan nomor urut 1 sampai 15. Baik, nah kasus pertama. Pada data query kendaraan 1, tampilkan kriteria. Kasus pertama yang akan kita praktekkan di sini adalah tampilkan semua data untuk fill nama mobil. Jadi penekanannya di sini fill nama mobil, yang nama mobilnya adalah Avanza. Saya ulangi. Jadi kasus pertama adalah tampilkan semua data untuk fill nama mobil, yang nama mobilnya adalah Avanza. Nah, bagaimana caranya? Posisi di design view. Nah, kemudian pilih nama mobil. Nah, di sini ada nama mobil. Kemudian di kriteria diketik Avanza. Jadi nama mobil yang akan tampil nanti di sini adalah dengan nama Avanza. Nah, sekarang kita coba save, kemudian tampilkan dengan dataset view. Nah, sudah kelihatan sekarang ada 4 nama mobil Avanza dengan pembeli yang berbeda. Nah, sekarang kita coba save. Kasus pertama telah berhasil. Selanjutnya kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua, sebelum diberikan kasus yang kedua, kita kembalikan dulu untuk kasus yang pertama. Kita ke design view, kemudian kriteria mobil Avanza, ini kita coba hilangkan dulu, hapus dulu. Ya, kemudian kita coba tampilkan untuk melihat apakah sudah normal kembali datanya. Baru kita akan memberikan kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua adalah tampilkan semua data untuk fill harga. Jadi penekanannya di sini harga, yang harga mobilnya di atas sama dengan 170 juta. Nah, berarti kita akan pilih fill harga, di kriteria kita ketikkan tanda lebih besar, baru sama dengan
170 juta. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan data sheet view. Nah, perhatikan di field harga yang ditampilkan hanya data atau record dengan harga yang lebih besar dari 100, lebih besar sama dengan 170 juta. Jadi di sini ada 170, 175 dan 180. Nah, perlu diingat bahwa data yang ada tadi, ada yang harga 125 itu tidak akan ditampilkan, ada 160 juta juga tidak ditampilkan, karena data itu kurang dari 170. Baik, itu kasus yang kedua. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga, kita coba ke design view dulu. Kita hapus kembali lagi kriteria yang di kasus yang kedua ini, supaya tampilan data kita akan kembali seperti semula. Kemudian kita coba lagi kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga di sini adalah tampilkan semua data untuk field unit. Berarti field unit di sini yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Nah, kita coba tampilannya di design view. Kemudian field yang diperhatikan adalah field unit. Di kolom kriteria kita ketik lebih besar sama dengan 5. Jadi kasusnya tadi adalah tampilkan semua data untuk field unit yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Antara 5 sampai dengan 10, berarti masuk 5. Masuk juga 10. Berarti kita berikan logika N. Jadi lebih besar sama dengan 10, N lebih kecil sama dengan 10. Lebih kecil sama dengan 10. Ini cara yang pertama untuk kasus yang ketiga. Jadi bisa di kriterianya lebih besar sama dengan 5 itu berarti 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, karena kita batasi sampai 10 saja, maka berikan lagi logika bahwa lebih kecil sama dengan 10. Tapi logika matematik yang digunakan adalah N. Artinya, data yang akan ditampilkan adalah memenuhi kedua kriteria tersebut. Lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 10. Atau sama saja kalau antara 5 sampai dengan 10. Kita coba tampilkan apakah berhasil atau tidak. Tampilkan dengan data sheet view. Nah, kita perhatikan di sini apakah di unit yang ditampilkan ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti berhasil. Selanjutnya kita ke design view cara kedua. Untuk kasus yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Kasus yang ketiga, cara kedua adalah kriterianya adalah between 5 and 10. Jadi ketik di sini between 5 and 10. Jadi antara 5 dan 10. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita ke data sheet view, tampilan sama dengan cara yang pertama. Jadi kasus yang ketiga bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Selanjutnya, kasus keempat. Sebelum diselesaikan kasus yang keempat, kita kembalikan dulu ke posisi data ke data pertama.
dengan menghapus kriteria yang ada di unit. Kemudian kita coba tampilkan untuk memastikan, oke, sudah benar. Kasus yang keempat, tampilkan semua data untuk fil kode yang kode mobilnya A001TY atau X004TH. Nah, kalau logika atau berarti kedua-duanya bisa. Jadi apakah A001TY itu akan ditampilkan atau X004DH itu akan ditampilkan. Nah, sekarang kita ke design view. Kemudian yang diperhatikan di sini adalah kode mobil. Nah, di kriteria silakan diketikkan kode mobil yang yang akan ditampilkan, yaitu A, sesuaikan dengan kode yang ada, A mendatar 001TY, or, di sini ada or, di bawahnya or, X004DH, X mendatar 4 mendatar DH. Oke, berarti sudah selesai di kode mobil. Nanti yang akan ditampilkan adalah kode A001TY atau X004DH. Jadi semua yang kode A01 dan X004 akan ditampilkan. Kita coba tampilkan dengan dataset view. Maka di sini kode A ditampilkan, kemudian kode H, kode yang kedua tidak ditampilkan. Kita coba lihat kembali di design view, X004DH. Nah, kita coba perhatikan ke data yang asli, apakah memang tidak ada kode X004. Nah, kita coba hapus dulu kodenya, dua-dua ini. Oke, kita coba kembalikan ya, dataset view. Nah, kita lihat kode ya. Apakah X004 tidak ada? Ya, ternyata memang tidak ada. Nanti kita coba ganti dengan X005. Kriterianya kita ganti dengan X005. Kita ke design view dulu. Berarti tampilkan semua data yang kode A mendatar 001 TY atau X005 DH. Kita coba tampilkan dataset view. Nah, ternyata sudah kelihatan di sini yang kode A dan X sesuai dengan yang diketikkan atau dituliskan pada baris kriteria. Kasus kelima. Nah, kasus kelima di sini kita coba kembalikan lagi datanya. Kita hapus lagi yang di kode. Nah, sekarang kita coba cek dulu apakah sudah kembali. Ya. Nah, tampilkan semua data untuk fil nama mobil sama dengan jas atau harga di bawah 150 juta. Jadi harus dipahami kasusnya. Jadi ada dua kriteria yang akan diberikan di sini. Nama mobil adalah jas atau harga di bawah 150 juta. Jadi ada dua fil yang akan diberikan kriteria, yaitu nama mobil dan harga. Baik, sekarang kita ke design view. Kemudian yang pertama kriteria yang diberikan adalah tampilkan nama mobil. Di sini di nama mobil
kriterianya adalah jas. Kemudian harga. Nah, di sini di kolom harga mobil, kita kriterianya adalah ya, bisa di OR itu kurang dari 150 juta. Oke. Jadi dua kolom yang akan diberikan kriteria. Kolom nama mobil yang akan ditampilkan hanya mobil jas saja dengan nama jas dan nama mobil jas, kemudian dengan harga mobil yang kurang dari 150 juta. Baik, kita coba tampilkan dengan data sheet view. Nah, kita amati hasilnya. Diperhatikan di sini nama mobil ternyata bukan cuma jas saja. Padahal kriteria yang pertama tadi adalah nama mobil jas. Tetapi ingat ada atau. Atau di sini itu di kolom harga. Nah, selain yang nama mobil jas, kalau ada yang harganya kurang dari 150 juta, maka tampilkan juga. Olehnya itu, tampillah mobil dengan harga 125 juta, yaitu mobil dengan nama Xenia. Seperti itu pemahamannya, sehingga tampilannya bukan cuma mobil jas saja, tetapi juga ada nama mobil Xenia karena itu dari kriteria harga. Itu kasus kelima. Kita kembalikan lagi, hapus dua kriteria ini supaya kembali ke data semula. Kita coba tampilkan kembali. Ya, kasus ke-6. Tampilkan semua data untuk field nama mobil, jas, dan harga di bawah 150 juta. Hati-hati, di sini dan, kalau tadi or atau. Nah, bagaimana tampilannya? Kita coba ke design view. Kemudian yang pertama kita harus berikan kriteria adalah nama mobil. Kriterianya adalah jas. Kriterianya. Jadi kalau N itu berarti di harganya itu jangan di baris OR, tapi tetap di kriteria. Ini kurang dari 150 juta. Kita lihat tampilannya. Design view di datasheet view. Kita lihat tampilannya di datasheet view. Ternyata hasilnya tidak ada. Data yang ditampilkan tidak ada yang ditampilkan ya. Jadi apa maknanya ini? Apa artinya? Kita perhatikan di data, ternyata memang Honda Jazz yang harganya kurang dari 150 juta tidak ada. Berarti datanya dikatakan tidak ada. Kita coba lihat kembali di datasheet view, kemudian kita coba hapus kriterianya dulu ini, tampilkan ke data awal datasheet view. Nah, coba diperhatikan di sini Honda Jazz yang harganya di sini 180 juta. Berarti kriteria pertama dipenuhi, Honda Jazz namanya ada, tetapi kriteria kedua tidak dipenuhi sehingga tidak ditampilkan. Karena Honda Jazz di sini harganya adalah 180 juta. Coba ada harga di sini yang kurang dari 150 juta, maka akan ditampilkan. Karena operator yang digunakan adalah N. Harus dipenuhi dari kedua kriteria tersebut. Satu kriteria yang tidak dipenuhi, maka tidak akan dipenuhi permintaan kita atau tidak akan ditampilkan datanya. Itu kasus ke-6. Kasus ke-7.
tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya Z. Ingat, ada dua kriteria, berarti atau kita pakai or di sini di nama mobil. Huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya Z. Nah, bagaimana caranya menuliskan di kriteria? Ke posisi desain view, tampilan desain view, kemudian ke nama mobil. Kita ke field nama mobil, kemudian di kriteria diketik like, ya, huruf pertama berarti ketik A, huruf pertamanya A. Kemudian bintang, jadi huruf pertamanya A dan seterusnya. Artinya huruf yang penting di sini huruf pertamanya A, maka akan ditampilkan. Bintang ini berarti semua huruf setelah A. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan kriteria setelah di baris OR. Nah, kriterianya adalah huruf terakhirnya adalah Z. Huruf terakhirnya Z. Berarti kebalikan dari kriteria pertama. Nah, kita ketik like, kemudian bintang Z. Ya, bintang Z. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya di data sheet view. Atau bisa juga di posisi design view bisa menekan run untuk menampilkan. Atau menekan tombol view untuk menampilkan hasilnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan apakah sesuai dengan kriteria. Yang ditampilkan adalah semua mobil yang huruf pertamanya A. Ya, ternyata di sini Avanza ada. Kemudian huruf terakhirnya Z. Nah, Honda Jazz di sini adalah huruf terakhirnya Z. Berarti kriteria terpenuhi untuk nama mobil. Itu kasus ke-7. Kasus ke-8. Nah, untuk ke desain view, bisa klik view yang ada di views. Di sini dia ada di tampilan. Oke. Sekarang kasus ke-8. Tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf ketiganya N. Ingat, sebelum kita memberikan kriteria, kita hapus dulu kriteria sebelumnya. Huruf ketiga, ingat huruf ketiganya adalah N. Nah, bagaimana caranya? Ketik like di kriteria, di baris kriteria, like, kemudian tanda tanya 2 kali baru N. Huruf ketiga, berarti tanda tanya dulu 2 kali. Itu artinya huruf pertama dan kedua. Huruf ketiganya N. Nah, kita coba perhatikan apakah ada kesalahan. Ternyata ini ada yang tidak benar menurut inputan yang kita berikan.
Saya coba kasih tanda petik dulu. Ya, kan tanda petik atas ya. Nah, kita coba tampilkan dengan run. Jadi kalau ada tidak valid ketika mengetik, bisa like, baru tanda petik atas, tanda petik, kemudian ketik tanda tanya 2 kali, baru end. Ternyata hasilnya tidak ada data yang ditampilkan. Nah, ya padahal sebenarnya di sini kalau kita lihat data yang kita tampilkan dulu ke view dulu. Oke, kita coba hapus dulu. Kemudian kita tampilkan lagi. Nah, apakah di nama mobil di sini ada yang huruf ketiganya N? Ternyata ada. Yang sebenarnya di sini huruf ketiganya Xenia. Tapi tidak diikuti. Nah, kenapa tidak diikuti? Karena setelah N masih ada. Nah, berarti kriteria yang diberikan tadi itu kurang instruksinya, kurang karakternya. Kita coba lagi kriteria yang lain, tanda petik, kemudian tanda tanya 2 kali, huruf N, kemudian bintang. Nah, kenapa diberikan bintang di sini? Karena masih ada lanjutan dari huruf N itu. Nah, kalau tadi N saja, tanda tanya baru N tanpa ada bintang setelah N, maka pasti dia cari yang huruf ketiganya N dan tidak ada lagi huruf keempatnya. Ternyata datanya tidak ada. Sekarang kita tampilkan atau di run. Nah, ternyata sudah berhasil di sini. Huruf ketiga N ternyata ada 5 mobil, nama mobil yaitu Xenia, Panther, itu 2. Jadi ada 3 data mobil Xenia, 2 data mobil Panther. Itu ketiganya N dan masih ada huruf setelahnya. Itu kasus yang ke-8. Yang terakhir adalah kasus ke-9. Kita ke tampilan ke view dulu. Hapus kriteria yang telah diberikan. Kita coba tampilkan kembali datanya secara normal. Yang terakhir adalah tampilkan semua data untuk fill tanggal faktur. Untuk tanggal faktur sebelum tanggal 15 Agustus 2021. Sebelum. Berarti di kriteria sebelum tanggal itu kita akan tampilkan. Nah, kita coba view. Kemudian di fill tanggal faktur. Perhatikan fill tanggal faktur di baris kriteria. Silakan ketik kurang, kemudian tanggal. Kita coba tanggal 15/08/2021. Ya. Oke. Nah, hati-hati di sini ketika diketikkan lantas tidak mau, tidak bisa diterima, maka silakan tambahkan pagar. Kurang pagar 15/8/2021, balas dengan pagar lagi. Baik, kita coba tampilkan dengan menekan tombol run. Coba diperhatikan datanya, apakah semua tanggal yang ditampilkan yaitu tanggal yang sebelum tanggal 15. Nah, ternyata betul di sini yang tertinggi adalah 13 Agustus. Berarti tidak ada di sini tanggal 15 Agustus 2021. Berarti tampilannya sudah berhasil. Berarti kasus ke-9 berhasil dibuatkan kriterianya. Baik, demikian cara mengatur query dengan
memberikan beberapa kasus, ada 9 kasus yang berhasil diselesaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.